Selamat datang di channelnya Elaborasi Channel. Kembali lagi bersama saya Mahathir Muhammad, seperti biasa yang akan menuntun teman-teman hingga akhir acara ini, teman-teman. Nah, untuk di sesi dan ngobrol kali ini kita bakalan masuk ke sesi ngobrol bareng mahasiswa. Nah, teman-teman, di sini saya sudah bersama salah satu Mawapres Unpad tahun 2020. Masih tahun sekarang. Daripada teman-teman penasaran, sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena channel ini kita bakalan fokus tentang membahas tentang dunia pendidikan, baik itu yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, teman-teman. Nah, langsung saja kita kenalan sama narasumber kita. Kepada Desopi mungkin bisa berkenalan sedikit, nama, asal, dan sekarang kesibukannya apa? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sofi. Aku asalnya dari Lampung dan sekarang kesibukan aku lagi magang, lagi ngurus skripsi sama megang organisasi aja sih. Mungkin Sofi aslinya tadi udah nyebutin belum ya? Aku lupa. Kuliahnya di mana? Oke, aku aslinya kuliahnya di Universitas Padjadjaran nih, teman-teman. Jurusan Ilmu Komunikasi gitu. Angkatan berapa jadi sekarang? Angkatan 2017. Angkatan 2017. Bentar lagi lulus. Nah, oke, syukurlah tidak, atau kalaupun lulus masih masuk ini ya, masih masuk wisuda one corona ya gitu ya. Waduh, jangan dong, pengen rayain. Ya, kita doakan musibah ini cepat bergulir dan cepat sudah ya teman-teman. Nah, kita bakalan tanya Amin. ke Sophie terkait perkuliahan. Nah, pertanyaan yang pertama mungkin kita tanya, karena tadi udah dikenalkan ya jurusan Sophie itu seperti apa. Nah, mungkin lebih detailnya, kenapa alasan Sophie mengambil jurusan itu tersebut, Sophie? Oke, alasan aku ngambil komunikasi karena pertama aku suka ngomong sebenarnya dari dulu. Suka ngobrol sih, bukan lebih suka ngomong. Karena emang kayak dari SMA, aku udah sering banget ikut-ikut acara public speaking, misalnya kayak debat, ataupun speech, kayak gitu-gitu. Jadi emang kayak aku mikirnya, oh komunikasi, ngomong nih, gitu. Dan ternyata pas masuk nggak banyak ngomong ternyata. Ternyata kita diajarin hal yang lebih juga gitu. Jadi alasannya di sini tuh emang simple, karena emang pengen eksplorasi kesukaan aku, yaitu ngomong, public speaking, sama ngobrol sama orang. Ternyata aku dapat hal yang jauh lebih banyak dibanding itu gitu. Itu alasan pertama. Terus yang kedua adalah karena Unpadnya sih. Karena menurut aku Unpad, apalagi ilmu komunikasi Unpad ya, setahu aku di zamannya aku daftar, itu tuh nomor 1 jurusan komunikasi paling bagus di Indonesia waktu aku daftar. Nah, jadi kayak, wah, Unpad bagus banget nih. Jadi emang aku pengen banget masuk ke ilmu komunikasi Unpad, karena emang selain jurusannya yang bagus, lingkungannya juga bagus, dan alma maternya juga bagus, kayak gitu. Terus alasan yang ketiga, alasan aku pengen banget masuk ilmu komunikasi Unpad, karena memang di situ bidangnya ternyata bidang riset, teman-teman. Jadi kayak kita diajarin cara nulis jurnal, kita diajarin untuk meneliti, diajarin lebih kayak tentang keilmuan yang memang gak didapat mungkin di jurusan ilmu komunikasi lain gitu. Jadi emang menurut aku ilmu komunikasi Unpad itu komprehensif, dan kita sering banget diajarin teori-teori kritis, bahkan kayak beberapa teori HI juga diajarin. Jadi kayak menurut aku seru dan fun banget sih komunikasi Unpad kayak gitu. Oke, berarti banyak alasan ya. Gitu, Kak. Yang paling terpenting adalah Sophie milih tadi karena ingin mengeksplor diri lebih dalam lagi ya. Bener banget, Kak. Kayak minatnya sih, lebih kayak hobi aku kan emang suka ngomong ketemu orang. Jadi emang kayak ya udah sekalian aja gitu kan. Gitu. Okay. By the way, baru-baru ini Sophie itu mendapatkan titipan dari kampus sebagai mahasiswa yang berprestasi ya untuk benar, Kak. tahun 2020 ya, benar ya, Sof? Benar. Baru banget kemarin. Nah, kita langsung tanya aja, mungkin Sophie punya tips dan triknya buat teman-teman, entah itu teman-teman yang berasal kuliahnya dari Unpad juga yang misalkan nonton ini nanti, ataupun teman-teman yang berasal dari kampus di beragam yang ada di Indonesia. Bisa jadi tips dan trik dari Kak Sophie atau Mbak Sophie ini bisa ditiru ke teman-teman. Mungkin Sophie punya tips dan tips untuk bisa meraih itu? Oke, sebelumnya mungkin sebelum aku ngomongin tips and trick, aku harus kenalin Mawapres dulu kali ya, karena nggak semua orang mungkin tahu tentang Mawapres. Mawapres itu di sini mahasiswa berprestasi. Jadi ini kompetisi tahunan yang diadain sama Kemendikbud. Kemarin sih
ke Dikti kemarin sih sebelum Kemendikbud. Ya, Terus sebelum kalau tahun bergabung. ini dipegang sama Kemendikbud kayak gitu. Nah jadi di sini kita tuh emang kumpulan-kumpulan mahasiswa berprestasi gitu kan. Tapi prestasinya apa sih? Prestasinya itu yang dihitung biasanya prestasi yang di luar akademik juga. Jadi yang dilihat itu adalah karya tulis kita, terus prestasi kita di luar kuliah juga, misalnya lomba ataupun organisasi juga dilihat, dan juga IPK, terus kemampuan bahasa Inggris, dan kemampuan kebangsaan kita gitu. Jadi di sini memang kita dilihat mostly sih tentang kayak bagaimana kita merepresentasikan universitas secara baik ya. Dan kita juga dilihat juga track record kita dan juga pengalaman kita terhadap bidang yang kita geluti kayak gitu. Jadi emang Mawapres itu ajang di mana kalian tuh bisa ketemu orang-orang hebat dari universitas di Indonesia juga, bahkan orang-orang yang sudah lulus dari Mawapres dan kuliahan itu jadi orang-orang yang terkenal banget, kerja di World Bank misalnya, ataupun kerja di tempat-tempat yang memang prestisius kayak gitu. Nah, kalau untuk tips dan triknya sendiri, menurut aku adalah pertama, kenalin diri sendiri sih. Karena menurut aku percuma banget kalau kita cuman ikut-ikutan dan cuman ikut organisasi ataupun lomba karena teman ataupun karena kayak lagi hype misalnya. Jadi kayak kita harus tahu potensi kita apa. Ketika kita tahu potensi kita apa, kita otomatis bakal tahu ngarahin diri kita untuk ikut kegiatan seperti apa, kayak gitu. Misalnya aku sendiri suka banget sama kegiatan public speaking. Jadi kayak, oh aku suka banget nih public speaking dan kayaknya sih aku bisa diasah public speakingnya. Makanya aku selalu ngarahin kegiatan aku di berbau public speaking, terutama bahasa Inggris. Contohnya model United Nations, debat, dan masih banyak lagi. Makanya waktu aku kuliah juga lagi megang organisasi juga, yaitu English Speaking Union, klub debat sama klub MUN di Unpad. Di situ Oh, aku itu di jadi Unpad semua ya? presidennya. Betul Kak. Nah, jadi di situ emang aku jadi presidennya dan ketuanya, dan banyak banget lomba-lomba model United Nations yang aku ikutin selama tahun 2019 kemarin terutama. Contohnya di Harvard, terus di Malaysia juga, dan lainnya di nasional sih mostly gitu. Jadi emang kuncinya adalah gimana cara kita tahu potensi dan apa sih yang kita bagus kayak gitu. Yang kedua adalah menurut aku coba hal baru. Karena jujur model United Nations itu tuh baru banget buat aku ketika kuliah. Bahkan aku baru nyoba model United Nations itu pada tahun 2019 awal. Itu kayak baru banget setahun yang lalu. Cuman kayak aku sering banget ikut, jadi kayak kelihatannya udah lama, padahal baru tahun kemarin. Jadi emang kayak menurut aku adalah explore. Karena percuma aja kalau kita kuliah banyak banget platform, tapi kita nggak explore apa-apa kayak gitu. Ya, jadi emang kayak menurut aku explore, habis itu tanya ke orang-orang yang udah berpengalaman, kayak gimana sih caranya untuk mendapatkan tips dan mengenali diri kita dan mengetahui potensi kita. Tuh. Terus yang ketiga adalah menurut aku adalah tekun. Kenapa sih banyak banget orang yang sebenarnya pintar, banyak banget orang yang sebenarnya tuh ada loh bakatnya, cuman mereka nggak bisa secara prestasi ya, sukses kayak gitu. Karena pertama mereka nggak disiplin. Mereka nggak continuously ataupun konsisten ngelakuin kegiatan yang mereka dalami gitu. Jadi kayak misalnya aku kalah nih sama satu lomba, aku langsung berhenti, nggak mau lomba lagi langsung down males ya? kayak gitu. Nggak Nah, bagus jangan gitu. kayak gitu teman-teman. Iya, jangan. Aku ngerti sih emang down itu emang kadang nggak bisa dihindari. Iya. Tapi kayak usahain downnya jangan lama-lama dan jangan sampai kita berhenti dari kegiatan yang kita lakuin kayak gitu. Benar-benar. Jadi kalau misalnya emang kalian ngerasa nggak cocok, ya nggak apa-apa, ganti nggak apa-apa. Cuman jangan sampai kayak kalian nge-cut kegiatan kalian dan nggak ngelakuin apa-apa. Itu salah banget menurut aku. Jadi emang kayak menurut aku sih coba-coba dan terus tetap konsisten sama apa yang kalian lakuin gitu. Jadi emang kayak kita fokus nih dan kita juga punya apa ya gambaran kita mau gimana nya kalau misalnya kita terus konsisten gitu. Terus yang terakhir yang menurut aku paling penting dan dasar banget yang harus dilakuin sama semua orang adalah goal setting. Goal setting itu penting banget. Kayak bagaimana kita ngelihat diri kita di 3 tahun kemudian. Bagaimana kita juga mengatur skala prioritas dan gimana juga kita lihat dari kita tuh kemampuannya ada nggak sih? Kemampuan tuh nggak harus skill doang ya, tapi kayak termasuk kemampuan dalam waktu, finansial juga. Makanya goal setting itu penting banget kayak gitu. Jadi kayak menurut aku, kalian harus buat rencana. Kayak kalian tuh di 3 tahun nanti atau 5 tahun nanti mau jadi apa sih kayak gitu. Kalian harus bisa udah kira-kira lah untuk tahu tentang itu. Ketika kita udah tahu, makanya mudah-mudahan goal setting itu bisa nge-guide kita untuk ke arah yang benar gitu loh teman-teman. Jadi emang goal setting itu penting banget bagi aku, soalnya emang aku dari dulu pengen banget jadi mapres waktu semester 1. Jadi kayak aku, wah pengen jadi mapres, apa sih yang aku harus lakuin? Jadi kayak aku cari tahu tuh tentang mapres-mapres sebelumnya, mapres-mapres di universitas lain, kayak gitu-gitu. Terus oh ternyata kayak gini nih ketemu polanya,
ya udah, jadi aku jadiin goal setting aku di situ kayak gitu. Wow, mantap. Itu teman-teman. Wah, Semoga jadi bantu ya. kenapa? Semoga membantu ya. Iya. Agak cepet sih ngomongnya, cuman ya gitu deh. Ya. Tapi overall apa yang disampaikan sama Sofi itu dari kakak sendiri sudah bisa menangkap, dan saya harap teman-teman juga bisa menangkap ya teman-teman. Nanti jadi teman-teman mungkin sedikit menanggapi apa yang disampaikan Sofi tadi. Jadi benar teman-teman apa yang dikatakan Sofi. Pengalaman, jadi ketika saya S1 dulu, ya target saya adalah misalkan setelah lulus saya itu harus bisa masuk S2, karena sekarang saya ambil S2. Jadi benar-benar ditanya pas S1 dulu, semester 3 dulu, kamu lulus mau kemana? Saya melihat kalau untuk kerja kayaknya kemungkinan belum bisa. Akhirnya saya bilang, saya mungkin mau mencoba untuk peruntukan ambil studi lagi di S2, karena memang goal saya bukan untuk jadi guru, karena kan saya ambil pendidikan biologi, targetnya coba untuk jadi dosen yang di jurusan pendidikan biologi. Akhirnya setelah lulus tanya-tanyalah sama dosen kan, hampir sebelum lulus kayak gitu, hampir lagi masa-masa skripsi itu kita sharing sama dosen pembimbing, karena kan kemarin dosen pembimbing juga baru lulusan dari S2, ditanya-tanya terkait lulusan nanti kampus yang bisa kita tuju terkait jurusan kita apa. Jadi benar-benar kita harus tahu tujuan kita tuh di mana, sehingga nanti ketika kita men-setting goal setting yang disampaikan sama Sofi tadi itu bisa terarah dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu teman-teman timbal balik yang disampaikan. Benar banget. Kira-kira teman-teman bisa mendapat ya untuk tips dan trik ini. Kira-kira Sofi itu nanti setelah dari Mapres yang dipadukan di kampus itu nanti ada tingkat nasionalnya ya? Benar banget Kak. Kalau yang tingkat nasional itu kapan diselenggarakan? Tahun ini agak berbeda sama tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu kalau misal kita jadi mawapres utama di Unpad nih sebagai anak Unpad, itu bisa langsung ke nasional. Tapi sekarang sistemnya dari Kemendikbud sendiri itu zonasi dulu Kak. Jadi kita harus seleksi regional dulu. Habis itu terdapat 2 seleksi regional yang pertama sama yang kedua, baru nanti ke nasional. Untuk nasional nanti itu diumumin sekitar akhir Agustus. Dan bakal kompetisinya tuh tanggal 10 sampai 12 Agustus kalau nggak salah. 10 sampai 12 September maksudnya. Jadi masih agak lama sebenarnya, cuman banyak banget tahapan-tahapan yang harus kita lalui dulu. Kalau regional tadi yang disebut sama De Sofi itu, De Sofi masuk ke regional apa? Pulau Jawa atau dibaginya? Aku regional, kalau dari dosen aku sih Kak, itu katanya regional Jawa Barat itu. Jadi nanti aku ketemu sama teman-teman dari ITB, dari IPB mungkin, kayak gitu. Jadi regional Kopertis namanya. Oh, regional Perkopertis. Oke. Paham. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk obrolan singkat terkait Mawapres yang ada di Unpad teman-teman. Nah, kira-kira buat Sofi lah di akhir ini pesan-pesan buat teman-teman yang sekarang mungkin yang baru mau masuk dan mencoba peruntukan, aku baru lulus tahun ini, aku mau masuk ke Unpad. Kira-kira ketika sudah masuk menjadi mahasiswa di Unpad, kira-kira yang sebaiknya dilakukan, karena kan Sofi pernah mengalami lah ya, pernah semester 1. Nah, aku seharusnya tidak melakukan seperti ini, harusnya seperti ini. Nah, kira-kira itu menjadi pengalaman pembelajaran buat adik-adik yang mau masuk lah. Mungkin bisa dikasih ke yang nonton. Oke. Kalau menurut aku sih, pertama yang harus kita lakuin ketika kita masuk ke kampus adalah cari lingkungan yang suportif terhadap perkembangan diri kita. Itu yang aku lakuin ketika aku pas maba. Aku milih UKM di mana memang yang sekiranya cocok banget sama aku. Jadi kayak emang kita harus riset dulu organisasi apa sih yang kira-kira orang-orangnya ini bisa mendukung aku untuk berkembang gitu ya. Nah, kalau untuk jangan dilakuinnya, pribadi nyesel untuk nge-pursue ataupun kayak ngelakuin sesuatu yang aku sebenarnya nggak bagus-bagus amat, tapi aku tetap lanjutin karena aku kayak apa ya, kayak ikut teman-teman gitu loh, kayak teman-teman bisa, aku juga gitu kan. Padahal aku nggak jago di situ kayak gitu. Makanya ketika kalian udah tahu ngerasa kalian nggak nyaman secara personal dan kalian juga ngerasa kayak aku nggak dapat manfaat apa-apa, ya udah tinggalin aja, cari yang lain yang menurut kalian bisa bermanfaat kayak gitu. Aku menghabiskan di bidang itu sekitar 2 tahun dan menurut aku itu agak wasting time banget. Kayak gimana ya? Aku bisa ngelakuin hal yang lain, tapi aku malah menghabiskan waktu aku di situ gitu. Jadi emang kalian harus bisa ada self control dan self-understanding juga ya untuk terkait itu. Jadi kayak kalian bisa tahu limit kalian sampai mana. Kalau kalian sebenarnya bisa atau enggak sih di bidang ini, itu kalian harus sudah tahu. Caranya yaitu gimana? Menurut aku caranya adalah, ya itu tadi kembali di tips aku, untuk coba hal baru kayak gitu. Jadi ketika kalian udah stuck sama di hal ini, dan kalian ngerasa lingkungannya udah jelek, gak bagus, dan toxic, kalian bisa cari yang lain gitu. Kalian explore yang lain yang sekiranya orang-orangnya lebih menerima
lebih bagus dan lebih suportif lah untuk kalian kayak gitu. Terus yang ketiga adalah apa sih yang perlu kalian lakuin? Menurut aku nggak apa-apa untuk have fun, apalagi kalau untuk maba ya. Kayak itu waktu kalian untuk fun, karena kalian transisi dari SMA ke kuliah kan, jadi jangan terlalu serius banget juga. Tapi juga jangan sampai kalian lupa tujuan awal kalian kuliah apa, kayak gitu. Jadi harus tetap ingat ya, kayak kalian ke situ tuh mau ngapain, tapi have fun juga gitu loh. Jadi jangan stres banget di awal-awal kuliah, aku nggak saranin, karena menurut aku kuliah itu emang waktu awal-awal kita adaptasi dulu lah. Jadi kita harus tahu lingkungan kita dulu, jadi explore yang banyak. Jadi tips aku adalah yaitu tadi, kalian tahu sama lingkungan kalian tahu batas kalian gimana, dan kalian juga jangan lupa untuk have fun, tapi tahu batasannya dan tahu motivasi kalian untuk kuliah itu apa, kayak gitu. Bungkus ini namanya. Lengkap banget Gitu, apa yang disampaikan. Jadi buat teman-teman yang nonton ya, calon mahasiswa, jadi boleh nih digunakan tipsnya dari Kak Sofi, dan saya rasa apa yang disampaikan Sofi itu juga cukup bagus dan bermanfaat sebenarnya untuk dilakukan dan diterapkan teman-teman, supaya bisa mengikuti jejaknya Kak Sofi lah sebagai mahasiswa. Amin. Bisa kok. Nah, di akhir ngobrol ini teman-teman, karena kita udah nggak terasa, udah waktunya udah berjalan cukup lama teman-teman, dan kita berada di penghujung acara, mungkin teman-teman bisa ingin apa yang disampaikan dari Kak Sofi, misalkan tadi ada kebingungan, boleh teman-teman tulis di bawah kolom komentar, kalian tanyakan, nanti saya akan sampaikan ke Kak Sofi, bisa melalui Instagramnya Kak Sofi, nanti juga saya tulis di link deskripsi, jadi bisa teman-teman tanyakan. Nah, mungkin di terakhir ada pesan singkat Sofi untuk buat Sofi sendiri atau teman-teman yang nonton gitu. Pesan singkatnya? Pesan singkatnya, aku tahu semuanya itu capek, gak gampang, tapi aku yakin kalau ada kemauan pasti ada jalan. Itu benar. Mantap. Itu aja sih, Kak. Oke, terima kasih Sofi yang sudah hadir dan membagi ilmunya kepada teman-teman penonton setianya Elaborasi. Kita doakan Sofi kedepannya makin sukses lagi, makin prestasi dan banyak kegiatan yang dia Sofi lakukan. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman dan itu bisa menambah pengalaman kalian. Oke, itu saja. See you di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Sofi. Bye. Assalamualaikum. Makasih juga, Kak.